Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kode-kode yang ada di JavaScript dengan kita akan membuat sebuah contoh, yaitu pecahan uang. Pertama-tama kita akan membuat filenya dulu, yaitu kita pilih file baru, new file. Kemudian kita simpan filenya dengan Ctrl S. Nah, kita tulis file yang kita namakan. Contohnya saya beri nama filenya tersebut adalah uang terus .html. Nah, save as type TV-nya itu kita gunakan HTML yang ada HTML, HTML, SHTML, dan XHTML. Kita pilih, kemudian save. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan buat kode yang pertama, yaitu kode HTML. Nah, HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini adalah bagian fundamental dari sebagian besar situs web dan digunakan bersama dengan CSS atau Cascading Style Sheet dan JavaScript untuk menciptakan pengalaman web yang interaktif dan menarik. Nah, selanjutnya kita bisa hapus yang kita tidak gunakan atau yang kita tidak perlukan. Nah, selanjutnya kita akan menaruh judul ya di setelah titelnya ini, yaitu contohnya adalah aplikasi lembaran uang. Nah, kita namakan aplikasi lembaran uang. Setelah kita berikan nama file, selanjutnya kita akan membuat judul yang akan kita namakan. Kode yang pertama adalah kita tulis H1. Nah, H1 ini adalah untuk mentebalkan sebuah judul. Selanjutnya kita klik style, kita tulis style ya, yang ini. Nah, style ini adalah mengatur gaya seperti warna, ukuran, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kita akan membuat warna ya pada judul tersebut. Kita pilih warna red ya, red tanda titik 2 koma. Nah, selanjutnya kita akan menulis judul yang kita inginkan, seperti aplikasi pecahan uang. Nah, judul sudah kita selesaikan. Kita coba contohnya ya. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil dari untuk membuat judul. Selanjutnya adalah kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu script. Nah, script ini adalah untuk melakukan tugas-tugas tertentu di halaman web atau di lingkungan yang mendukung eksekusi JavaScript, seperti dalam pengembangan web, server-side scripting,
atau pengembangan aplikasi berbasis JavaScript. Selanjutnya, kita akan hapus yang kita tidak perlukan ya. Kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita akan tulis kode function. Nah, function ini adalah blok kode yang dapat dipanggil atau dijalankan untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya adalah kita akan tulis hitung lembar uang. Karena kita akan membuat contoh seperti lembar uang ya. Selanjutnya, salah tempatnya ini ya. Kita copy dulu. Letaknya itu adalah di atas function ini. Nah, maka warnanya akan berubah, yaitu berwarna hijau. Setelah kita akan menulis dari hitung lembar uang ini, selanjutnya adalah kita buka kurung, yaitu kita akan pakai nominal. Nah, selanjutnya kita akan buka kurung kurawal ya. Setelah itu kita enter dan kita tulis dokumen titik return yang ini ya. Setelah itu kita buka kurung, kita tulis titik 2 ya, yaitu tanda kurang dari terus span. Kemudian kita pilih style atau gayanya ya, yang sudah saya jelaskan tadi itu sama dengan. Terus kita akan pilih color ya, atau warna, titik 2. Sekarang kita akan pilih warna lain ya, misalnya kita pilih warna blue atau warna biru. Titik 2, tanda petik, kemudian tanda lebih dari jumlah uang ya. Setelah itu tanda titik 2, ke spasi, terus kita tulis plus ya, terus nominal. Selanjutnya kita enter ya. Kita tulis lagi dokumen return. Kita buka kurung ya. Kemudian tanda petik 2, dan terus kita tanda kurang dari HR, tanda lebih dari, terus titik 2, Nah, HR ini adalah kita akan membuat perintah dengan garis bawah ya. HR ini fungsinya itu adalah untuk beri tanda garis bawah. Setelah itu
Selanjutnya kita akan menulis kode if. Nah, if ini adalah untuk mengevaluasi ekspresi atau kondisi yang menghasilkan nilai true atau false, atau benar atau salahnya ya. Yaitu kita tulis nominal dengan buka kurung dan tutup kurungnya, nominal. Kemudian kita beri tanda kurang dari 1000 ya, misalkan. Terus kita pakai buka kurung kurawal, terus kita enter ya, dokumen variable. Kemudian kita buka kurung, kita pilih tanda petik 2, kita beri tanda kurang dari, terus kita tulis strong, kemudian kita beri tanda lebih dari. Selanjutnya kita akan tulis peringatan ya, peringatan. Kemudian kita titik 2, kemudian kita akan tutup strongnya itu dengan cara kita beri tanda kurang dari, terus garis miring, kemudian kita tulis strong yang ini ya. Kemudian kita tutup dengan tanda lebih dari. Nah, peringatannya yang kita tulis yaitu adalah, contohnya ya, kita akan tulis peringatannya yaitu Anda memasuki, atau Anda memasukkan ya, memasukkan nilai uang yang terdapat pecahan kurang dari 1000 sebesar Nah, selanjutnya kita beri tanda plus dengan nominal ya, nominal. Kemudian kita beri tanda titik 2 koma. Selanjutnya kita enter, kita tulis peraturan yang tulisannya ya. Nah, peraturan ini adalah untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Nah, itulah fungsi dari peraturan tersebut. Kita beri tanda titik 2 koma. Selanjutnya kita enter ya, ditutup tanda tutup kurung kurawal ini, kita enter. Nah, selanjutnya kita tulis const. Nah, fungsi dari const ini adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah diberikan nilai awal. Nah, itulah fungsi dari const itu, atau yang dimaksud dengan const itu ya. Kita tulis pecahan, misalkan pecahan sama dengan, nah, pecahan yang kita inginkan itu yang apa aja. Misalkan kita pakai pecahan dari uang Indonesia ya, misalkan kita pakai uang pecahan 100.000 rupiah,
kita pakai pecahan uang Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000 sampai Rp1.000 ya. Karena di sini kita memakai dari kurang dari atau tidak lebih dari Rp1.000 ya. Kita tulis yaitu nominalnya misalkan 100.000, koma 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, ini adalah pecahan dari uang yang kita inginkan misalkan ya. Terus tanda ketik koma, kita enter. Nah, selanjutnya setelah kita menulis pecahannya, kita lanjut tulis kode let. Nah, let ini adalah fungsinya yaitu untuk mendeklarasikan variabel dalam blok lingkup tertentu seperti fungsi atau blok kode. Nah, itulah yang dimaksud dengan let ya. Kemudian kita tulis let s sama dengan nominal. Kemudian tanda titik koma, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan tulis for. For ini adalah salah satu struktur pengulangan atau perulangan dalam JavaScript ya. Itu yang dimaksud dengan for. Selanjutnya kita buka kurung. Kita tulis let atau kode let. Kemudian i sama dengan 0 misalkan ya. Tanda titik koma, kemudian i tanda kurang dari misalkan pecahan length. Nah, selanjutnya kita tulis i plus. Selanjutnya kita buka kurung kurawal, kita enter, kita tulis count. Terus jumlah, misalkan jumlah lembaran ya. Jumlah lembaran sama dengan kita tulis kodenya yaitu mat h dengan tulisannya mat floor, buka kurung. Nah, mat floor ini adalah untuk membulatkan bilangan desimal ke bilangan bulat terdekat yang lebih rendah. Nah, itulah yang dimaksud dengan mat floor ya. Selanjutnya kita akan menulis S tanda garis miring, kemudian pecahan. Kemudian kita beri tanda ini ya. Terus i. Terus tanda titik koma. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita akan tulis S. Kemudian tanda persen. Nah,
persen ini berfungsi untuk menghitung sisa hasil bagi dari dua bilangan tersebut ya. Itu dari fungsi dari persen tersebut. Selanjutnya kita tulis pecahan. Nah, pecahan kita buka kurung seperti ini ya. Kemudian kita tulis I, kemudian titik koma, kita enter, kita tulis dokumen lagi ya. Dokumen titik return. Sekali lagi, fungsi dari dokumen return ini yaitu mengeluarkan teks atau HTML secara langsung tanpa perlu menambahkan elemen baru ya, atau mengubah elemen. Itu fungsi dari dokumen return tersebut. Selanjutnya kita buka kurung. Kemudian tanda petik 2. Kemudian kita tulis jumlah pecahan, misal jumlah pecahan kita beri tanda plus, kemudian pecahan lagi kita tulisnya, kemudian tanda I lagi kita tulis plus, kemudian tanda petik 2 kita tulis K ya. Kita tulis sama dengan selanjutnya kita tulis tanda plus, kemudian jumlah lembaran. Kita kasih tanda plus lagi, kemudian tanda petik 2, kemudian kita tulis lembar. Kita tuh beri tanda kurang dari, kemudian BR. Nah, BR ini berfungsi untuk supaya bisa tulisannya itu bisa turun ke bawah ya, atau yang ada di keyboard itu klik enternya sebagai enternya. Kita tutup dengan tanda lebih dari, kemudian kita kasih titik koma. Nah, kita coba ya, semoga aja berhasil. Pertama-tama kita Ctrl S ya, kita simpan dulu perintah-perintah yang atau kode-kode yang sudah kita buat. Kita coba, kita klik kanan, kemudian open in browser. Nah, kenapa bisa begini? Karena kita belum memasukkan uangnya ya, minimal yang akan kita pakai. Bagaimana caranya? Yaitu kita tulis hitung lembaran uang, yaitu misalkan lembaran uang kita pakai yaitu 15 juta ya, 15.997.50 misalkan ya. Kita tulis seperti ini, kita beri tanda titik koma.
Nah, selanjutnya kita Ctrl S atau kita simpan perintah-perintah tersebut, kita open in browser. Nah, ini adalah hasil dari kode-kode yang sudah kita buat di JavaScript, yaitu kita buat aplikasi dari pecahan uang, yaitu dengan minimal 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, adapun pembagiannya yaitu dari uang 15 juta ya. 15 juta itu ada 100 ribunya itu 15 lembar, 50 ribunya itu 1 lembar, dan 20 ribunya itu 0 lembar, karena bisa ya. 10.000 itu 0 lembar, 5.000 itu 1 lembar, dan 2.000 itu 2 lembar. Sedangkan 1.000 itu enggak 0 lembar ya, dengan jumlah uang 15 juta lebih itu. Nah, itulah cara kita untuk membuat hasil dari perintah di JavaScript.